Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Driastaningrum, NIM 2019 04202131 dari kelas Manajemen Risiko D, ingin mempresentasikan mengenai Risk Register PT Jasa Marga. Latar belakang, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978, pada tanggal 1 Maret 1978, pemerintah mendirikan PT Jasa Marga atau Persero Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol, serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Pada awal berdirinya, perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987, Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh perseroan, Jalan Tol Jagorawi atau biasanya disebut Jakarta, Bogor, dan Ciawi, merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di tanah air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978. Pada akhir dasawarsa tahun 80-an, pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate, and Transfer atau BOT. Pada dasawarsa tahun 1990-an, perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih perseroan antara lain adalah Jor dan Cipularang. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang menggantikannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol. Di antaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap 2 tahun. Dengan demikian, peran otorisator dikembalikan dari perseroan kepada pemerintah. Sebagai konsekuensinya, perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan izin penyelenggaraan tol dari pemerintah. Visi dan misi. Visi PT Jasa Marga tersendiri itu menjadikan perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Misi PT Jasa Marga sendiri yaitu memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional, mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima, dan yang terakhir ada mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmoni. Batasan kajian. Kajian risiko berfokus pada kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Untuk sumber informasi atau datanya itu diambil dari yang pertama itu dari data perusahaan, dan yang kedua itu dari website dan media sosial perusahaan. Berikut struktur organisasi PT Jasa Marga. Identifikasi risiko. Kejadian risiko yang pertama itu ada perusahaan kalah tender luas-luas jalan tol dengan perusahaan pesaing yang memiliki bisnis sejenis. Akar penyebabnya yaitu penawaran dari pesaing lebih kompetitif, keterbatasan waktu sehingga tidak komprehensif dalam penyusunan penawaran, dan kebijakan internal dari mitra bisnis. Indikator risikonya yaitu mitra lebih memilih proposal yang kompetitif dari pesaing. Kejadian risiko yang kedua yaitu ada harga saham perusahaan mengalami penurunan. Akar penyebabnya yaitu menurunnya dividen yang dapat dibagikan ke pemegang saham atau EPS. Indikator risikonya yaitu menurunnya laba perseroan. Kejadian risiko yang ketiga itu ada banyaknya gangguan sistem pelayanan transaksi yang dialami pengemudi saat berada di jalan tol. Akar penyebabnya itu yaitu
perangkat pembayaran elektronik tidak berfungsi, kesulitan pelaksanaan settlement, tidak ada akses putar balik dan saldo kurang. Indikator risikonya yaitu layanan di jalan tol masih belum maksimal. Kejadian risiko yang keempat itu ada bocornya dokumen-dokumen rahasia perusahaan. Akar penyebabnya itu yaitu lemahnya pengawasan atau monitoring terhadap dokumen harta hasil audit yang ada dan tingkat pemahaman terhadap kerahasiaan dokumen masih lemah. Indikator risikonya terjadi pembobolan pada dokumen-dokumen rahasia. Kejadian risiko yang kelima itu ada kurangnya kompetensi dan kapabilitas karyawan. Akar penyebabnya, prasarana sistem karir yang kurang mengakomodir karyawan untuk menunjukkan kapabilitasnya sesuai kompetensinya. Indikator risikonya itu penurunan kinerja karyawan. Faktor positif. Kejadian risiko yang pertama, perusahaan kalah tender ruas-ruas jalan tol dengan perusahaan pesaing yang memiliki bisnis sejenis. Faktor positifnya, memilih mitra yang memiliki kemampuan kompetensi yang mendukung penyusunan proposal menjadi lebih kompetitif, serta menyiapkan proposal yang lebih komprehensif dengan data-data sekunder terupdate. Dampak kualitatifnya yaitu perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Kejadian risiko yang kedua itu ada harga saham perusahaan mengalami penurunan. Faktor positifnya itu meningkatkan efisiensi dan cost leadership. Dampak kualitatifnya membuat citra perusahaan menurun bagi para investor. Kejadian risiko yang ketiga itu ada banyaknya gangguan sistem pelayanan transaksi yang dialami pengemudi saat berada di jalan tol. Faktor positifnya itu perusahaan melakukan evaluasi dan memperbaiki layanan. Dampak kualitatifnya mengalami penurunan reputasi perusahaan serta penurunan pendapatan. Kejadian risiko yang keempat itu ada bocornya dokumen-dokumen rahasia perusahaan. Faktor positifnya itu meningkatkan pengawasan atau memonitoring terhadap dokumen-dokumen rahasia serta diterapkan SOP pengelolaan dokumen hasil audit. Dampak kualitatifnya yaitu hilangnya kepercayaan publik serta mengancam reputasi perusahaan akan menurun. Kejadian risiko yang terakhir yaitu kurangnya kompetensi dan kapabilitas karyawan. Faktor positifnya melakukan pengembangan prasarana karir path. Dampak kualitatif mengganggu produktivitas perusahaan. Berikut ada risiko inherent, di mana kejadian risiko yang pertama itu ada perusahaan kalah tender ruas-ruas jalan tol dengan perusahaan pesaing yang memiliki bisnis sejenis. Untuk probabilitasnya itu 4 yang mengartikan besar, dampaknya 5 sangat besar, skornya 20, tingkat risikonya extreme high. Kejadian risiko yang kedua itu ada harga saham perusahaan itu mengalami penurunan, di mana probabilitasnya itu 3 yang mengartikan sedang, dampaknya itu 4 yang mengartikan berat, skornya 12, tingkat risikonya high risk. Kejadian risiko yang ketiga itu ada banyaknya gangguan sistem pelayanan transaksi yang dialami pengemudi saat berada di jalan tol. Probabilitasnya itu 3 yang mengartikan sedang, dampaknya 3 yang mengartikan sedang, skornya 9, tingkat risikonya high risk. Kejadian risiko yang nomor 4 itu ada bocornya dokumen-dokumen rahasia perusahaan. Probabilitasnya itu 3 yang mengartikan sedang, dampaknya 4 yang mengartikan berat, skornya 12, tingkat risikonya high risk. Kejadian risiko yang kelima itu ada kurangnya kompetensi dan kapabilitas karyawan. Itu probabilitasnya 3 yaitu sedang, dampaknya 2 yaitu ringan, dan skornya 6, tingkat risikonya medium risk. Di sini juga ada mitigasi risiko di mana kejadian risiko pertama itu ada perusahaan kalah tender ruas-ruas jalan tol dengan perusahaan pesaing yang memiliki bisnis sejenis, di mana ini risk owner-nya itu Muhammad Agus Setiawan. Rencana tindakan mitigasinya bisa berupa menyiapkan proposal lebih komprehensif, memaksimalkan data-data sekunder terupdate, menggunakan jasa konsultan dalam penyusunan penawaran, koordinasi dengan divisi-divisi terkait pemenuhan dokumen tender, dan yang terakhir ada memilih mitra yang memiliki kemampuan kompetensi yang mendukung penyusunan proposal menjadi lebih komprehensif atau kompetitif. Kejadian risiko yang kedua itu ada harga saham perusahaan mengalami penurunan. Untuk risk owner-nya sendiri ada Ade Wahyu. Rencana tindakan mitigasinya yang pertama ada melakukan transformasi di skala bidang, yang kedua menurunkan beban operasi, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan cost leadership. Kejadian risiko selanjutnya yaitu banyaknya gangguan sistem pelayanan transaksi yang dialami pengemudi saat berada di jalan tol.
risk owner-nya Fitri Wiyanti, di mana rencana tindakan mitigasinya ini yaitu memastikan ada kartu yang dapat dibeli di kartu terbuka. Selanjutnya ada himbauan sebelum masuk gerbang tol. Memastikan kinerja reader, meminta kepada bank melakukan pemantauan kinerja reader, menyediakan reader cadangan, menyediakan UPS atau genset cadangan solar. Yang terakhir ada perjanjian kerjasama dengan bank untuk transaksi non-tunai. Kejadian risiko yang keempat itu ada bocornya dokumen-dokumen rahasia perusahaan, di mana risk owner-nya ini Ade Wahyu. Rencana mitigasinya itu sosialisasi pengarsipan dokumen rahasia perusahaan bagi audit. Lalu ada SOP pengelolaan dokumen hasil audit. Yang terakhir ada peningkatan aplikasi TMAP dalam rangka digitalisasi dokumen rahasia. Kejadian risiko yang terakhir yaitu kurangnya kompetensi dan kapabilitas karyawan. Risk owner-nya Bagus Cahya Arintabe dengan rencana tindakan mitigasi yaitu review kamus kompetensi secara berkala. Selanjutnya metode pemenuhan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berupa diklat, beasiswa, magang, benchmark, dan lain-lain. Dan yang terakhir pengembangan prasarana karir path. Untuk risiko residualnya yaitu kejadian risiko pertama itu perusahaan kalah tender ruas-ruas jalan tol dengan perusahaan pesaing yang memiliki bisnis sejenis. Probabilitasnya itu 3, sedang, dampaknya itu 4, sangat berat, skornya 12, tingkat risikonya high risk. Kejadian risiko nomor 2 itu ada harga saham perusahaan mengalami penurunan. Probabilitasnya itu 2, yaitu pengertian kecil, dampaknya 3, sedang, skornya 6, tingkat risikonya medium risk. Kejadian risiko selanjutnya itu ada banyaknya gangguan sistem pelayanan transaksi yang dialami pengemudi saat berada di jalan tol. Untuk probabilitasnya itu 2, dampaknya 2, skornya 4, tingkat risikonya medium risk. Kejadian risiko selanjutnya itu ada bocornya dokumen-dokumen rahasia perusahaan. Probabilitasnya itu 2, yang pengertian kecil, dampaknya 3, skornya 6, tingkat risikonya itu medium risk. Kejadian risiko yang terakhir itu ada kurangnya kompetensi dan kapabilitas karyawan. Probabilitasnya 2, yang dimana ini tuh pengertian kecil, dampaknya 1, itu sangat ringan sekali, skornya 2, tingkat risikonya low risk. Berikut profil risiko inherent. Selanjutnya ini ada profil risiko residual. Nah, untuk slide ini ada risk appetite. Lalu ada risk appetite report, di mana kejadian risiko yang pertama itu dengan kode risiko JNINT 001, status risikonya extreme high, status risiko residual high risk, target risiko atau risk appetite-nya itu medium risk. Terus kejadian risiko yang selanjutnya dengan kode risiko JNINT 002, status risiko inherent high risk, status risiko residual medium risk, target risiko atau risk appetite low risk. Kejadian risiko selanjutnya dengan kode risiko JNINT 004, status risiko inherent high risk, status risiko residual medium risk, target risiko atau risk appetite-nya itu low risk. Kejadian risiko selanjutnya dengan kode risiko JNINT 03, status risiko inherentnya high risk, status risiko residual medium risk, target risiko atau risk appetite-nya itu low risk. Kejadian risiko yang terakhir dengan kode risiko JNINT 005 dengan status risiko inherent medium risk, status risiko residual low risk, dan target risiko atau risk appetite-nya itu low risk. Dan yang terakhir ini ada kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama ini risiko inherent pada aktivitas operasional PT Jasa Marga harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register. Kedua, identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko atau risk treatment. Yang ketiga, setelah dilakukan risiko mitigasi terhadap risiko inherent, diharapkan dapat menekan seminimal mungkin risiko residual. Yang terakhir itu ada aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai, bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran perusahaan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.